Beraninya iblis menjadi begitu sombong. Long Dapao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, Saudara Lu Yun, lihat situasi ini, jalan kita menuju ibu kota tidak akan mudah. Saudara Big Pao, apakah kamu punya ide bagus? Dengan kata lain, ketika kamu mencuri barang orang lain, apakah kamu meninggalkan jalan rahasia? Lu Yun bertanya dengan bercanda. Tidak, Long Dapao tersenyum. Apa yang harus kita lakukan? Lu Yun bertanya sambil tersenyum masam. Long Dapao melihat asap di kejauhan, dengan ekspresi tegas di wajahnya, bunuh. Kalau begitu bunuh. Lu Yun juga melihat ke kejauhan. Tubuh nagaku kuat dan aku tidak bisa mati. Apakah kamu takut mati, saudaraku? Takut, Lu Yun menjawab dengan ringan. Long Dapao terkejut, kalau begitu kamu boleh tinggal. Tapi aku lebih takut dan tidak bisa mati demi kakakku. Long Dapao tertegun selama beberapa detik dan berkata, ayo pergi. 17. King Cheng, masih ada iblis yang menyebabkan masalah di sekitar sini. Kamu tetap di sini dan lindungi saudara Song untukku. Aku akan kembali segera setelah aku pergi. Setelah kata-kata itu jatuh, bayangan satu orang dan satu naga telah lama menghilang. Hakiki melihat ke samping Ye King Cheng dan bertanya dengan rasa ingin tahu, peri, medan perang yang jauhnya 100 mil tidaklah sesederhana itu. Kamu berada di level yang lebih tinggi dariku. Kamu pasti bisa merasakan kebrutalan perang. Mengapa kamu tidak bicara kepada Lu Yun? Saudara pergi bersama dan menjaga satu sama lain. Ye King Cheng mengangkat kepalanya, melihat punggung Lu Yun yang mundur, dan menjawab dengan tenang, sebagai istrinya, saya mengenalnya lebih baik daripada orang lain. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak rendah, saya berada di medan perang agar tidak mengganggu dia. Itu pilihan terbaik bagiku untuk tetap di sini. Meskipun urusan suku iblis tidak ada hubungannya dengan suamiku, mengingat karakter suamiku, dia menghargai persahabatan lebih dari apapun. Tidak mungkin dia membiarkan Big Canon pergi ke medan perang sendirian. Hasiki menggaruk kepalanya, kalau begitu, jika saudara Lu Yun benar-benar mati dalam pertempuran. Tidak apa-apa, Ye King Cheng melihat ke kejauhan dan berkata dengan tenang, suamiku tidak akan membuatku menunggu terlalu lama. Tetapi jika kamu benar-benar mati dalam pertempuran, lalu bagaimana jika aku menemanimu ke neraka? Ye King Cheng tersenyum tipis dan melihat ke kejauhan. Di medan perang, seorang jenderal dari klan rubah iblis, memegang tombak, menunjuk ke tembok kota di kejauhan. Prajurit, ikuti aku untuk merebut kembali kota iblis rubah dan menyelamatkan Raja Iblis. Suaranya nyaring dan menyedihkan, tapi sepertinya tidak berarti di medan perang yang dipenuhi dengan jeritan ini. Di belakangnya, puluhan ribu anggota klan Demon Fox jatuh satu persatu. Para prajurit iblis dengan rakus menyerap kekuatan mereka, dan mayat mereka yang layu telah menutupi seluruh medan perang. Ratapan memenuhi daratan, dan banyak anggota suku rubah iblis telah meletakkan senjata mereka. Melihat musuh di depannya dengan putus asa. Jenderal, lari. Raja Iblis telah ditangkap. Mengapa kita tidak lari dulu? Lalu kita akan menemukan seseorang untuk menyelamatkan Raja Iblis dan memusnahkan iblis-iblis ini dalam satu gerakan. Jenderal itu mengertakkan gigi, berjuang untuk membunuh iblis, dan berteriak kepada tentara di sekitarnya, tunggu. Bala bantuan dari Raja Iblis Susaku dan Raja Iblis Naga Azure akan segera datang. Jenderal, tidak ada bala bantuan. Prajurit itu menangis dan berkata kepada jenderal dengan suara yang hampir memohon, wilayah kami telah lama diblokir oleh iblis, dan utusan yang kami kirim telah dibunuh oleh iblis. Petik 2. Berita bahwa kita telah ditangkap. Tidak mungkin disebarkan. Jenderal itu berbalik, melihat ke sekitar 100 anggota suku rubah iblis yang tersisa, mengertakkan gigi, dan menendang tentara di sekitarnya, prajurit, percayalah, kami memiliki bala bantuan. Tunggu. Bala bantuan akan segera datang. Seharusnya segera tiba. Semua anggota klan Demon Fox tahu bala bantuan apa yang ada. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Sang jenderal juga menyadari bahwa moral ratusan anggota suku rubah iblis telah lama hilang ketika menghadapi hampir 10.000 anggota suku iblis. Dan dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh satu iblis lagi sebelum dia mati. Jenderal Su, mengapa kamu melakukan ini? Salah satu iblis berteriak, jika kamu menyerah, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak menyerah, satu-satunya nasibmu adalah kematian. Rekan-rekan saya dari klan iblis, kami di sini untuk menyelamatkan Anda, tetapi Jenderal Su ini, mengetahui bahwa tidak ada bala bantuan, mendorong Anda untuk mati. Percayalah pada kami, letakkan senjatamu. Kami para iblis akan memperlakukan tawanan kami dengan istimewa. Semua anggota klan Demon Fox terguncang. Ya, tidak ada bala bantuan. Jenderal Su telah berbohong kepada kita. Utusan yang keluar untuk menyampaikan pesan itu pasti sudah lama terbunuh. Beritanya tidak tersebar. Raja Iblis telah ditangkap, ayo menyerah. Beberapa ratus anggota suku rubah iblis yang tersisa semuanya putus asa dan mulai meletakkan senjata mereka. Melihat pemandangan ini, Jenderal Su mengertakkan gigi dan bergegas ke medan perang. Semuanya mati. Lalu kenapa aku tidak bertarung dan mati? Medan perang dipenuhi asap mesiu, langit tertutup awan gelap, dan kegelapan menyelimuti seluruh wilayah klan rubah iblis. Setelah dia membunuh iblis berikutnya,
tubuhnya yang lemah gemetar dan dia hanya bisa mengandalkan tombak di tangannya untuk menopang tubuhnya. Dia memandang iblis di depannya dengan marah dan menyemburkan seteguk darah. Ayo, kalian sekelompok iblis yang sok suci, datang dan bunuh aku. Ayo, kalian setan. Setan keluar dan memandang Jenderal Su sambil setengah tersenyum. Apa? Jenderal Su, apakah Anda mencoba menunda waktu dan menunggu bala bantuan dengan retorika Anda? Hahaha, itu konyol. Jangan membohongi diri sendiri dan rakyat Anda sendiri. Ya, kalian semua tahu tidak ada bala bantuan. Tiba-tiba, cahaya keemasan samar keluar dari langit yang gelap. Awan gelap mulai menyebar perlahan, dan cahaya keemasan tersebar di bumi. Klan iblis yang diterangi oleh cahaya keemasan tampak seperti angin musim semi, dan secara bertahap mendapatkan kekuatan. Mereka semua memandang ke langit. Dengarkan saja suara agung di udara. Siapa bilang tidak ada bala bantuan? Klan iblis belaka berani bertindak sembarangan di wilayah klan iblis kita. Prajurit, ambil senjatamu dan usir alien ini keluar dari klan iblis. Aura suci membuat semua iblis yang hadir merasa ketakutan. 9 bayangan naga lagi naik ke langit, dan wajah para jenderal iblis tiba-tiba berubah. Matahari terbit, naga setinggi 100 kaki membubung ke langit. Cahaya keemasan bersinar di sekujur tubuhnya, melayang tinggi di langit, dan auman naga mengguncang seluruh medan perang. Di langit cerah, semburan auman naga terdengar. Dan di sekitar naga itu, 9 naga darah hitam juga melayang di langit. Iblis pemberani tidak mau mati. Kekuatan naga. Klan iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiri satu demi satu dan mengepalkan senjata di tangan mereka. Setiap klan iblis dikelilingi oleh 9 bayangan naga hitam. Jangan takut, itu hanya gertakan klan iblis. Aura monster ini tidak kuat, tapi dia hanya bisa mencapai alam abadi duniawi. Teriak Jenderal Iblis. Oh, bagaimana kalau kalian mencobanya? Cobalah saja. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan naga dari alam abadi bumi. Jenderal Iblis itu mengangkat tangannya sebentar, dan memimpin lusinan iblis dari alam abadi emas, pada saat yang sama bunuh menuju langit. Di udara, Longda gemetar, bos, apakah dia merasa salah? Keadaan yang telah dipulihkan oleh sedikit dari kita sekarang memang merupakan keadaan abadi di bumi. Dan, melihatmu seperti ini, apakah kamu sudah memulihkan kultivasimu? Longda Pao menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian 9, dengar, aku tidak akan bertahan lama dalam keadaan ini, sisanya terserah kamu. Aduh, raungan naga bergema di 9 langit. Dragon Cannon menghembuskan nafas naga. Di medan perang, semua iblis tercengang. Bola api setinggi 100 kaki perlahan-lahan jatuh. Ekspresi beberapa jenderal iblis juga berubah tiba-tiba, tapi itu sudah terlambat. Saat mereka menyentuh nafas naga, seluruh tubuh mereka telah ditelan oleh nafas naga. Bola api itu jatuh di medan perang, membentuk awan jamur yang sangat besar. Awan jamur menyebar, dan tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya telah musnah. Melihat beberapa ribu iblis yang tersisa, Long Cannon meraung lagi, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu masih meragukan kekuatanku? Jenderal Su sangat gembira, dia berdiri dan berteriak dengan semangat, itu naga emas bercakar 5. Itu Tuan Panjang. Ya Tuhan, sebenarnya itu Lord Long, naga emas bercakar 5 legendaris yang sekuat Lord Demon Emperor. Kami diselamatkan. Iblis-iblis ini sepertinya tidak terlalu kuat. Membunuh. Semua klan iblis berjuang untuk berdiri. Dengan berkah dari formasi naga berkepala 9, setiap klan iblis menjadi tak terkalahkan. Lu Yun juga bergabung dalam pertempuran, dan banyak sekali hantu berkeliaran di sekitar medan perang. Kemanapun dia lewat, ratapan setan akan terdengar. Lu Yun juga menegaskan kekuatan Long Cannon. Selusin iblis dari alam abadi emas barusan benar-benar seperti semut di depan hembusan nafas naga Long Cannon. Saudara Big Cannon, Anda benar-benar hebat. Namun setelah beberapa saat, tubuh mungil Long Dapao jatuh dari langit ke bahu Lu Yun. Dia terus berbicara dengan masuk akal, dan sebuah suara kecil terdengar di telinga Lu Yun. Kembalilah dan ceritakan tentang Suan Yuan Wuming. Aku akan membunuhnya. Bawakan aku kembali apa yang kamu curi dariku. Apakah kamu melihatnya? Kembalilah dan beritahu Suan Yuan Wuming betapa agungnya aku. Hei, bagaimana aku bisa berubah kembali? Melihat meriam naga di bahunya, Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Cannon, apakah umurmu terlalu pendek? Kamu berubah kembali hanya dalam beberapa menit. Tolong jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan seperti ini? Long Dapao berkata, untungnya, aku punya kartu truf, kalau tidak semuanya akan berakhir hari ini. Saudara Big Pao, Anda sendiri memiliki sarana untuk menghadapi iblis, mengapa Anda menelepon saya? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Long Dapao memutar matanya ke arah Lu Yun, saya ingin menguji persaudaraan kita. Yang paling penting adalah aku melebih-lebihkan kekuatan iblis. Mengapa mereka berbeda dari iblis yang kutemui saat itu? Mengapa orang-orang ini begitu lemah? Jika aku tahu lebih baik, aku akan menyerahkan mereka pada 9 orang yang lebih muda, kakak beradik. Saudara Dapao, saya ingin bertanya. Lu Yun menatap Long Dapao dan bertanya ragu-ragu. Apa masalahnya? Bukankah kamu mengatakan bahwa Raja Iblis ekor 9 di penjara? Itu membuktikan bahwa ada juga seorang guru iblis.
Bagaimana kita harus menghadapi tuan itu? Lu Yun tersenyum dan bertanya, pernahkah kamu memikirkan masalah ini? Atau, skillmu mendingin dengan sangat cepat dan bisa langsung digunakan? Long Dapao tertegun, dan menggelengkan kepalanya, oh, saya lupa, ini bukan keterampilan, ini hanya sekali pakai, dan akan hilang setelah digunakan. Apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar punya jalan rahasia, bagaimana kalau kita kabur? Puluhan ribu iblis dengan cepat dibunuh oleh monster tersebut. Pada saat ini, di tembok kota iblis rubah, klan iblis berjubah hitam sedang memindai seluruh medan perang. Lebih dari 10 mil jauhnya, Lu Yun bisa merasakan tekanan dari klan iblis ini. Wajah Long Dapao menjadi gelap, dia memang melupakan ini. Kekuatan iblis di depannya telah melampaui ranah Golden Immortal. Pada saat itu, suku iblis yang tersisa datang ke kota, tetapi suku iblis di tembok kota tertawa bangga. Klan monster, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu ingin mati, datang dan lakukan. Setelah mengatakan ini, angin kencang tiba-tiba bertiup di medan perang. Semua monster berhenti di bawah tembok kota, dan bahkan Jenderal Su tidak dapat menahan aura kuat mereka. 5 bintang Tao di tubuh Lu Yun menyala pada saat yang sama, dan kekuatan para dewa dan iblis mulai memadat dengan cepat. Saat dia hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh Long Dapao, saudara Lu Yun, tunggu sebentar, sepertinya keadaannya tidak terlalu buruk. Lu Yun menyingkirkan kekuatan para dewa dan iblis dan bertanya, mungkinkah Anda punya solusinya? Long Dapao menggelengkan kepalanya, tidak. Lu Yun menghela napas, kalau begitu, ucapkan palu. Tapi, ada seorang pria yang akan segera datang. Long Dapao tersenyum misterius, sekarang, klan iblis mungkin sedang dalam kemalangan. Siapa? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata Long Dapao. Adik laki-laki yang sangat terkesan dengan warisanku yang sebenarnya. Long Dapao terkekeh. Di mana? Ia datang. Setan-setan di tembok kota sekali lagi berteriak, kamu tidak punya kesempatan untuk menyerah. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Kamu dapat memilih untuk menggunakan etiket tertinggi iblis kami untuk bunuh diri dengan melakukan seppuku. Aku berjanji padamu bahwa aku akan melakukannya meninggalkan kalian semua mayat. Berhentilah bicara omong kosong, kami memiliki Lord Long di sini, apakah kami akan takut pada iblis sepertimu? Jenderal Su berkata dengan nada menghina. Hanya saja sekarang, tidak ada satupun klan iblis yang merasakan aura Lord Long. Mungkinkah Tuan Long melarikan diri? Yang mulia memang sangat kuat, tetapi auranya hanya bertahan sesaat, memberi Anda waktu untuk bertahan hidup. Sekarang, Anda benar-benar tidak memiliki bala bantuan. Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk memikirkannya. Entah bunuh diri dengan melakukan seppuku atau dihajar oleh 5 kudaku. Sebenarnya kalian tidak perlu memikirkannya. Lagi pula kalian semua akan mati. Mungkinkah? Hahaha, apakah kalian masih memiliki Master Long yang kedua? Aduh, di kejauhan, bola air besar menghantam iblis itu tanpa peringatan apapun. Siapa? Beraninya kamu menyelinap menyerangku dengan air suci? Jenderal iblis itu melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Aduh, bola air besar lainnya menghantam Jenderal Iblis itu. Wajah Jenderal Iblis itu menjadi gelap, dan dia berkata dengan keras, klan iblis pemberani berani diam-diam menyerangku dengan air suci, tetapi tidak berani melihatnya dengan wajah aslinya. Hahaha, air suci, itu air liur kakekmu dan aku. Apa gunanya bertemu orang dengan warna aslinya? Apakah kamu orang sungguhan? Aduh, dalam sekejap, aura yang tak tertandingi memenuhi seluruh dunia, dan tekanan yang kuat membuat para Jenderal Iblis panik. Para Jenderal Iblis akan mengalami depresi. Sungguh aneh bertemu dengan naga emas bercakar 5 tadi, tapi sekarang monster lain yang sangat menakutkan datang. Secara logika, jika dia memblokir berita tersebut, mustahil monster lain datang untuk mendukungnya, dan kecepatan ini akan terlalu cepat. Mengetahui bahwa keadaan tidak akan baik hari ini, Jenderal Iblis itu berubah menjadi asap hitam dan hendak pergi. Saya melihat cahaya biru berkedip di langit, dan seorang pria muda mengenakan kemeja putih, bawahan biru, kacamata hitam, dan rambut hijau panjang berdiri di depan Jenderal Iblis. Apa-apaan ini? Jenderal Iblis memandang pria di depannya dengan tercengang. Meskipun pria di depannya tampak sedikit canggung, kekuatan kuat di tubuhnya jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Oh, pamanmu King Long ada di sini. Pria berambut hijau itu menengadah ke langit dan meraung, iblis kecil, apakah kamu masih ingin melarikan diri dari pamanmu King Long? Kamu, Paman King Long, adalah iblis tercepat di klan iblis. King Long tertawa, sejauh ini, kecuali kakak tertuaku, tidak ada yang lebih cepat dariku. Lu Yun tersenyum pahit dan menatap tanpa daya ke arah Long Dapao di bahunya, saudara Dapao, mungkinkah kakak laki-laki yang dia sebutkan itu adalah kamu? Tentu saja, Long Dapao tampak bangga dan berkata dengan senyum percaya diri, hei, adikku sangat pandai dalam hal itu. Aku bisa melihatnya, aku bisa melihatnya. Lu Yun tersenyum. Apakah naga punya kebiasaan khusus meludah saat melihat manusia? Hal yang sama berlaku untuk Dragon Cannon, begitu pula 9 kakak laki-laki dari klan naga darah. Hari ini aku mengakui kekalahanku. Biarkan aku mati. Jenderal Iblis berkata kepada King Long dengan ekspresi bangga di wajahnya. Menghadapi Raja Iblis yang begitu kuat,
para jenderal iblis tidak dapat memikirkan cara apapun. Kematian. Kematian apa? Apa aku bilang aku ingin membunuhmu? Qinglong menatap jenderal iblis itu dengan tatapan kosong, aku adalah naga yang terkenal dan aku tidak pernah membunuh dengan mudah. Petik 2 titik 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 petik 2. Jenderal iblis itu berkata dengan terkejut, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Qinglong tersenyum jorok dan melihat ke atas dan ke bawah pada jenderal iblis itu. Jenderal iblis itu tampak pucat, tidak bisa menahan gemetar, dan bertanya dengan ragu, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Qinglong tertawa keras, jangan khawatir, aku bukan Suanyuan Wuming dari klan iblismu. Aku tidak tertarik padamu, tapi hanya saja ku dengar jubah perang klan iblismu berkualitas bagus. Dengan kekuatanmu, kamu bisa dianggap sedikit lebih tua di antara klan iblis, kan? Kamu pasti tahu cara membuat jubah perang ini, kan? Setelah mendengarkan kata-kata Qinglong, jenderal iblis itu berkata dengan nada menghina, tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu klan iblis cara membuat jubah iblis. Paling buruk, kamu bisa membunuhku saja. Saudaraku, kamu salah paham. Qinglong dengan cepat menjelaskan, saya tahu bahwa metode pembuatan baju ini adalah rahasia klan iblis Anda. Bagaimana saya bisa menginginkan metode rahasia klan iblis Anda? Lalu apa maksudmu? Jenderal iblis itu bertanya dengan wajah pucat. Hehe, Qinglong berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu bagaimana memanggilnya saudara. Melihat ekspresi Qinglong yang tidak seperti biasanya, jenderal iblis itu merasa panik, di wajahnya yang pucat, dia memaksakan senyuman, saya iblis Wu Wanwan. Ternyata saudara Wu, saya Guo Hao. Raja Iblis dari klan Iblis Qinglong. Anda bisa memanggil saya Lao Guo saja. Qinglong tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan, saya tidak tahu, saudara Wu, apa pendapatmu tentang kekuatan klan iblisku? Wu Qianwan menjawab dengan wajah gelap, kuat. Dia tidak punya pilihan. Anda tidak bisa mengatakan di depan bos klan iblis bahwa klan iblis Anda tidak sekuat klan iblis kami, bukan? Apa perbedaan antara itu dan mencari kematian? Kalau begitu, apakah kamu bersedia menjadi anggota klan iblis kami? Qinglong bertanya dengan tatapan vulgar. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini muncrat darah hampir pada waktu yang bersamaan. Saya pikir kedatangan Raja Iblis Naga Azure akan menjadi badai berdarah. Tanpa diduga, dia, Raja Iblis, benar-benar akan memicu pemberontakan melawan klan Iblis ini. Ya Tuhan, itu setan. Lu Yun di kejauhan berwajah gelap dan bertanya pada Long Dapao di sampingnya, Saudara Dapao, saudaraku, apakah kamu terlalu banyak bicara? Long Dapao tersenyum misterius, kamu akan segera mengetahuinya. Jangan mempermalukanku. Bagaimana mungkin aku, iblis yang agung, menyerah padamu? Wu Qianwan berkata dengan marah, bunuh jika kamu mau, jangan bicara omong kosong. Oke, Qinglong terdiam selama beberapa detik. Seluruh tempat sunyi dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Kemudian, Qinglong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wu Wanwan, sialan Knight, kamu sangat tidak tahu malu. Saya pikir kamu cukup mampu dan ingin kamu berkembang dengan baik di klan monster kami, tetapi kamu sebenarnya berani menolakku, Seteguk air suci diludahi ke wajah Wu Wanwan. Apa-apaan ini? Aku sudah sangat tua. Kecuali kakak laki-laki tertuaku yang bisa menolakku, aku tidak akan meremehkan orang tua seperti Raja Iblis itu. Kamu bukan siapa-siapa. Aduh, lampu hijau muncul di tubuh Qinglong dan menyelimuti tubuh Wu Wanwan. Dalam beberapa detik, tubuh Wu Wanwan sedikit bergetar. Sebagai anggota klan Iblis tingkat tinggi, Wu Wanwan benar-benar merasa bahwa tingkat kultivasi di tubuhnya telah tersegel sepenuhnya. Tubuh itu tiba-tiba jatuh dari udara. Itu menghantam tanah, menimbulkan awan debu. Segera setelah itu, Qinglong berteriak pada Wan Yao, tolong siapkan mesin jahit untukku dan biarkan anak bodoh ini menginjak mesin jahit untuk kita. Engah, operasi misterius ini membuat semua monster yang hadir menjadi bingung. Long Dapao mengangguk puas, iya, ini saudaraku, dia tahu pro dan kontra. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak, apakah kalian semua klan naga seperti ini? Long Kenon menunjukkan ekspresi yang sebenarnya, tentu saja. Klan naga kita lebih pintar dari klan iblis pada umumnya, dan bahkan ras manusia. Bukan itu maksudku, kakak Pao, apa gunanya kakakmu meninggalkan iblis ini untuk menginjak mesin jahit? Hanya untuk mempermalukan orang lain. Lu Yun bertanya dengan tercengang. Long Dapao menggelengkan kepalanya, apa yang kamu tahu? Jubah klan iblis itu adalah harta karun yang serius. Long Dapao memandang Lu Yun yang bodoh dan menjelaskan, latihan seni bela diri klan iblis akan membuat orang melakukan kekerasan dan membuat orang kehilangan akal sehatnya, dan pertempuran ini juga memiliki keuntungan dalam menekan setan batin. Meski tidak terlalu berguna, namun bisa menstabilkan pikiran orang. Bagi sebagian besar monster Haus Darah, baju ini jelas merupakan harta karun. Lagi pula, bagaimana kita, klan naga yang perkasa, bisa mempermalukan orang lain? Lu Yun memutar matanya ke arah Long Kenon dan berkata, pasti klan nagamu yang meludah. Jangan khawatir tentang detail ini. Adik Guo Hao, tunggu sebentar. Kakak, aku telah membawakanmu saudara yang baik untuk bersumpah bersamamu. Ini,
Mungkinkah ini? Ekspresi King Long menjadi bersemangat. Dia melepas kacamata hitamnya dan melihat sekeliling dengan air mata berlinang. Saudaraku, apakah itu kamu? Itu wajar. Aku kembali. Suara itu jatuh, dan meriam naga kecil di bahu Lu Yun terangkat ke udara. Wow, aku kembali. Adikku, apakah kamu merindukan kakak laki-lakimu dan saya? Saat King Long melihat Long Dapao, tubuhnya langsung muncul di depan Long Dapao, dan dia memeluk Long Dapao. Saudara Dapao, kamu kembali. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kamu telah kehilangan banyak hal berat. Kamu juga menjadi lebih tampan. Sayang sekali aku, kakak tertuamu, tidak bisa berubah menjadi manusia sekarang. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu melihat gaya rambut baru kakak tertuamu. Long Dapao juga menangis. Baiklah, saudaraku, ayo kita kembali ke istana dulu, lalu buat rencana jangka panjang. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini saudara kita Lu Yun. Kalian berdua juga akan bersumpah sebagai teman nanti. Long Dapao berkata dengan pilek dan air mata. Fox Demon City, di dalam aula utama. Long Dapao memandangi istana yang bersih dan rapi dan bertanya kepada Jenderal Su di sebelahnya. Jenderal Su, apakah Anda yakin gadis berekor 9 itu benar-benar ditangkap oleh iblis? Atau apakah dia dipenjara oleh iblis menggunakan metode rahasia? Jenderal Su tercengang ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Tempat ini sepertinya tidak pernah mengalami semacam perang, tapi sepertinya sudah lama tidak berpenghuni. Bawahanku juga tidak tahu. Jenderal Su menerima kabar bahwa Raja Iblis ekor 9 hilang. Tetapi Jenderal Su tidak mengetahui informasi pastinya. Kemudian, Long Dapao memandang King Long. Saudaraku, mungkinkah kamu menerima pesan kesusahan dari gadis ekor 9? King Long menggelengkan kepalanya dan menatap Long Dapao dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saudaraku, ku dengar kamu sepertinya telah kembali dan menjadi tamu di tempat susahku. Aku berencana pergi mencarimu, tapi siapa tahu aku akan bertemu hal ini setengah jalan. Long Dapao mengangguk, tidak heran King Long datang begitu cepat. Jenderal Su, pergi dan panggil penjahit Wu. Perintah Long Dapao. Segera, Jenderal Su membawa Wu Wanwan. Wu Wanwan merasa sangat sedih saat ini. Setelah tiba di kota utama, klan iblis manapun yang melihatnya akan menawarkan hadiah ucapan selamat kepada penjahit baru. Buah yang berjamur, telur busuk dan daun sayur busuk yang sudah lama tertinggal di rumah. Dan air liur semua anggota klan iblis. Semua membuat penjahit baru ini terlihat unik. Orang baik, kamu terlihat bagus dengan cara ini. Seru Long Dapao. Wu Wanwan mengerang tidak puas, dan langsung ditendang oleh King Long. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum dengan enggan berdiri. Apakah penjahit bau itu masih marah? Hei, saudaraku, jangan seperti ini. Long Dapao menghentikan King Long, aku masih ingin menanyakan sesuatu padanya. King Long kemudian berhenti, dan Long Dapao bertanya, penjahit Wu, setelah kamu datang ke kota iblis rubah, maukah kamu melihat Raja Iblis ekor 9? Raja Iblis berekor 9. Kamu telah lama dibunuh oleh kami orang dewasa. Wu Wanwan berdiri dan berkata dengan arogan, cepat atau lambat, kamu juga akan mati di tangan orang dewasa kami. Long Dapao meludahi wajah Wu Wanwan, kamu klan iblis masih bisa menyakiti gadis berekor 9. Meskipun adik perempuanku yang berekor 9 adalah kecantikan yang tiada taraf, dalam hal kekuatan, jika dia tidak kalah dengan adik laki-lakiku, bagaimana denganmu? Penjahit Wu, sebaiknya kamu jujur padaku, jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi orang jahat. Pikirkanlah, jika aku mengubahmu menjadi bajingan dan kemudian mengirimmu kembali ke klan iblis, apa yang akan dipikirkan bawahanmu saat mereka melihatmu? Terserah kamu mau mengatakannya atau tidak. Wajah Wu Qianwan pucat dan dia merosot ke tanah dengan lemah, aku mengatakannya. Ketika kami datang ke sini, Raja Iblis ekor 9 telah menghilang. Wu Wanwan berkata, awalnya, kami memiliki beberapa tetua yang berencana untuk menahan Raja Iblis ekor 9, tetapi setelah kami datang ke kota iblis rubah ini, kami tidak melihatnya sama sekali. Kami menemukan jejak Raja Iblis ekor 9, jadi kami merilis berita bahwa Raja Iblis ekor 9 dipenjara oleh kami. Dengan cara ini, klan iblis akan mengalahkan dirinya sendiri. King Long tiba-tiba berkata dengan kesadaran, aku tahu bagaimana kamu, iblis busuk, bisa menjadi lawan dari gadis ekor 9. Tampaknya gadis ekor 9 telah pergi bepergian lagi. Long Dapao terkejut dan berkata kepada Jenderal Su, kamu dan penjahit Wu bisa turun dulu. Setelah keduanya pergi, Long Dapao memandang King Long, saudaraku, bagaimana menurutmu? King Long menghela nafas tak berdaya, saudaraku, kamu tidak tahu sesuatu. Sejak ekor 9 yang lama turun tahta, gadis ekor 9 telah menjadi penguasa kota iblis rubah dan Raja Iblis ekor 9. Dia mengeluh setiap hari. Lagi pula, dia telah melamar Raja Iblis berkali-kali untuk melepaskan posisi Raja Iblis. Tidak peduli bagaimana Kaisar Iblis mencoba membujuknya, gadis berekor 9 itu tidak setuju. Kapanpun dia punya waktu, dia akan melakukannya, pergi keluar dan bepergian. Long Dapao memandang King Long dengan tatapan kosong, jika kamu tidak melakukan pekerjaan dengan baik sebagai Raja Iblis, mengapa pergi keluar dan bepergian? Apakah Raja Iblis yang lama membiarkannya begitu saja? Hei,
Aneh untuk mengatakan bahwa alasan mengapa gadis berekor 9 pergi bepergian adalah untuk mencari seseorang. Siapa? Long Dapao bertanya. Dikatakan bahwa dalam umat manusia ini, ada seorang wanita yang sangat menawan yang jarang terlihat dalam 10.000 tahun. King Long menjelaskan, setelah gadis ekor 9 mendengar tentang ini, dia mencari wanita itu baru-baru ini dekade dan bersikeras untuk mengumpulkannya. Wanita itu adalah muridku, dan sekarang aku mungkin mencari murid perempuannya lagi. Yah, ini tidak bisa dihindari. Lagi pula, kecuali wanita dengan tubuh menawan, tidak ada yang bisa mewarisi keterampilan tertinggi dari klan ekor 9. Long Dapao mengungkapkan pemahamannya, tetapi menunjukkan ekspresi bingung, kalau begitu iblis rubah ini tidak apakah dia tidak peduli dengan wilayah klan. King Long berkata tanpa air mata, itulah yang dikatakan gadis berekor 9. Dia tidak tertarik pada Raja Iblis ini atau apapun. Jika ada yang menginginkan kota iblis rubah ini, ambil saja. Ya Tuhan, ini hal yang bagus. Ayo kita bentuk klan iblis rubah. Long Cannon segera menjadi energik. King Long berkata tanpa daya, tidak sesederhana itu. Bahkan jika gadis berekor 9 setuju, Raja Iblis tua juga tidak setuju. Orang tua itu tahu semua tentang keutamaan Raja Iblis kita. Lagi pula, klan iblis rubah ini sangat gemuk, dan bisa dianggap sebagai wilayah terkaya. Bagaimana orang tua bisa dengan mudah menyerahkannya kepada orang lain? King Long memutar matanya, saudaraku, mungkin kamu bisa. Pergi dan menikahlah dengan Suster Wan Qian. Saat kita pulang, seluruh klan iblis akan menjadi milik kita. Kita bisa mencari kemanapun kita mau. Tidak, kita bisa pergi kemanapun kita mau meminta sedekah. Long Dapao sedikit kecewa, hei, mari kita selangkah demi selangkah. Wilayah klan iblis rubah ini memang sangat kecil. Jika kita dapat merebut wilayah klan iblis rubah dan membangun kekuatan baru, jika ada waktu, kita pasti bisa mendapatkan pijakan di dunia spiritual. Perang antara klan iblis dan klan rubah iblis tidak berlangsung lama. Tapi sekarang kota setan rubah hancur. Sebagai perbandingan, dalam hal budidaya, klan Demon Fox lebih memilih kehidupan yang nyaman. Setelah mengalami perang ini, seluruh klan iblis mulai bersiap untuk perang. Suku iblis rubah sekarang tidak memiliki pemimpin, Raja Iblis hilang, dan Tianyun telah lama khawatir. Lu Yun dan kelompoknya juga tidak berdaya. Saat ini, untungnya, King Long yang bertanggung jawab, sehingga seluruh klan iblis rubah sedikit lebih stabil. Tapi begitu Long Cannon pergi, King Long berkata bahwa dia tidak akan pernah tinggal di wilayah klan iblis rubah. Meskipun ketujuh Raja Iblis semuanya memiliki hubungan yang baik satu sama lain, sejujurnya, jika King Long ikut campur dalam urusan klan Iblis Rubah, itu sudah melewati batas, dan tidak dapat dihindari bahwa percakapan akan gagal. Di Istana Kaisar Iblis, Tianyun mengutuk seorang pria paruh baya berambut putih. Qin Xiang, jaga baik-baik putrimu. Ini adalah wilayah yang sangat luas, sial, kota ini hancur. Siapa lagi yang bisa kamu pikirkan untuk mencari ahli waris? Juga, Iblis telah tiba di depan pintumu. Sebagai Raja Iblis generasi sebelumnya, apa yang kamu lakukan? Sialan, kamu benar-benar memberitahuku bahwa kamu akan pergi ke dunia gurun untuk membuka gurun. Tianyun marah berubah merah. Qin Xiang tersenyum dan berkata, saudaraku, jangan marah. Tidak apa-apa. Beruntung Rock Dragon dan King Long lewat, jika tidak, seluruh klan iblis rubah akan menjadi taman belakang klan iblis. Tianyun memandang Qin Xiang yang terkikik, berharap dia bisa menamparnya sampai mati. Sekarang, suku iblis rubah tidak memiliki pemimpin, Anda harus memutuskan, apakah Anda dapat memimpin, atau Anda dapat membawa putri Anda kembali dan membiarkannya terus menjadi Raja Iblis. Qin Xiang menunjukkan ekspresi tak berdaya, saya pikir itu hanya warisan putri saya, yang sangat penting. Selain itu, dia sendiri tidak ingin menjadi Raja Iblis, jadi mengapa kita tidak memaksanya untuk mengambil posisi ini? Aku tidak peduli, kalau begitu kamu terus menjadi Raja Iblis, kata Tianyun dengan tidak senang. Tidak, Qin Xiang berkata dengan tegas, saat itu, beberapa dari kami mengatakan bahwa mulai sekarang, hal-hal ini akan diserahkan kepada generasi muda. Kami tidak dapat ikut campur. Bagaimana kami bisa melanggar peraturan sekarang? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tianyun bertanya dengan marah. Qin Xiang memutar matanya, bagaimana kalau membiarkan naga nakal itu melakukannya? Bagaimanapun, naga nakal itu tidak lemah sama sekali, dan dia selalu setia pada klan iblis kita. Kentut, Tianyun melompat dari kursi dengan marah, apa yang begitu setia? Itu karena dia juga klan iblis, dan melindungi klan iblis adalah apa yang harus dia lakukan. Jika kamu memberikan wilayah klan iblis rubah kepada orang itu, aku yakin klan iblis rubah pasti akan hancur dalam waktu 1 tahun. Bocah itu, aku bahkan tidak meninggalkan pakaian dalam untukmu saat itu. Saat kamu mengejar si pembunuh dengan telanjang, kamu sudah lupa. Tianyun mengingatkan. Sudut mulut Qin Xiang bergerak-gerak, apa yang bisa kita lakukan? Benar-benar tidak ada seorang pun di klan iblis kita yang dapat mengambil tugas penting ini. Jika Anda secara acak memilih klan iblis untuk menjadi Raja Iblis, Anda pasti akan merasa tidak puas. Kamu tidak dapat menemukannya dari klan manusia, kan? Apa katamu, ras manusia? Tianyun tiba-tiba berpikir keras. Sepertinya bukan tidak mungkin, kata Tianyun tiba-tiba.
Ekspresi malas Qin Xiang langsung dikejutkan oleh kata-kata Tianyun, saudaraku, apakah kamu takut dibingungkan oleh naga nakal itu? Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Kami, ras iblis dan ras manusia, adalah musuh bebuyutan. Tianyun melambaikan tangannya, sudah berapa lama? Terlebih lagi, apa hubungan musuh bebuyutan kita yang sebenarnya dengan umat manusia saat ini? Musuh bebuyutan kita yang sebenarnya hanyalah iblis-iblis munafik dan makhluk abadi yang merasa benar sendiri. Manusia yang menindas klan iblis kita saat itu, bukankah mereka kelompok orang yang sama sekarang? Tianyun berkata, manusia pada dasarnya baik. Mereka yang menyendiri dan merasa sedang memata-matai jalan pergi ke jalan, dunia atas dan menyebut diri mereka abadi. Mereka yang melakukan cara jahat dan membunuh makhluk untuk mendapatkan budidaya disebut setan. Pada akhirnya, bukankah kita masih manusia? Dan umat manusia saat ini adalah ras manusia yang serius. Qin Xiang melihat Tianyun berbicara dengan masuk akal, dengan keringat dingin mengucur di kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saudaraku, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kamulah yang paling membenci umat manusia, dan kamulah yang paling membenci umat manusia, memuji umat manusia sekarang. Anda punya ide di benak Anda. Ya, katakan saja. Tianyun tertawa, melangkah maju, dan menepuk bahu Qin Xiang, adikku masih mengerti aku. Tercatat dalam kitab surga bahwa ada seorang jenius yang tak tertandingi yang akan mengubah dunia. Tianyun menjelaskan dengan benar, alam orang itu tidak sebanding dengan Anda dan saya. Dia membuat harapan besar agar semua makhluk hidup. Aku pikir ini benar. Jika dia sendirian, lebih baik biarkan dia mengambil alih sebagai Raja Iblis. Bukan tidak mungkin. Saudaraku, saya telah melihatnya di kitab surga. Nama orang ini adalah Lu Yun. Qin Xiang juga menjadi bersemangat, tetapi dewa yang tercatat dalam buku ini. Bagaimana kita, klan iblis, bisa bertemu dengannya? Abdi Tuhan yang tercatat dalam kitab surga ini mungkin adalah guru tertinggi yang diturunkan dari zaman kuno. Qin Xiang meratap, saya tidak sabar menunggu kerikil belaka, bagaimana saya bisa mendapatkan hadiah matahari dan bulan. Petik 2. Tidak, kamu salah. Tianyun melihat ke kejauhan, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan membalikkan badan. Beberapa hari yang lalu, seorang teman lama datang kepadaku dan memberitahuku bahwa keturunannya telah datang ke monster kita. Klan. Kamu juga tahu bahwa sebagai Raja Iblis yang agung, aku tidak peduli. Suara Tianyun sedikit meninggi, tetapi untuk ke-31 kalinya, aku mengintip ke dalam buku surgawi, dan menemukan bahwa keturunan teman lamaku juga disebutkan namanya. Lu Yun. Mata Qin Xiang berbinar dan dia ragu-ragu dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya? Mungkin, ini adalah kesempatan bagi klan iblis kita untuk bangkit kembali. Seluruh tubuh Qin Xiang gemetar karena kegembiraan, saudaraku, karena orang ini telah datang ke klan monster kita, apakah kamu tahu di mana dia? Tianyun sedikit menyipitkan matanya, orang ini berada di kota setan rubah saat kamu di sini, dan dia juga berkenalan dengan naga emas cakar 5. Naga emas bercakar 5, maksudmu naga nakal. Qin Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketika dia menyebutkan meriam naga, orang yang bisa bersumpah berteman dengan orang itu jelas bukan hal yang baik. Saudaraku, menurut Anda apakah itu mungkin? Apakah catatan di kitab surgawi salah? Mungkin teman lamamu menipumu. Anda terkadang terserang penyakit Alzheimer. Tianyun menghela nafas dan berkata dengan serius, awalnya kupikir begitu, tapi teman lamaku adalah orang yang luar biasa. Bagaimana jika ini benar-benar kesempatan bagi klan iblisku? Lalu, apakah teman lamamu pernah mengatakan bahwa karena kamu lebih tua, aku harus mendapatkan harta darimu? Qin Xiang sudah merasa bahwa kakak tertuanya mungkin bodoh lagi ketika dia mendengar bahwa dia disumpah kepada Long Dapao. Yah, dia meminjam manikku yang memperbaiki jiwa. Saudaraku, kamu benar-benar bingung. Siapa teman lamamu? Aku ingin mutiara pemikat jiwa kembali sekarang. Pernahkah kamu mendengar nama Wu Shuang? Qin Xiang menarik napas tajam, saudaraku, menurutku saudara laki-laki bernama Lu Yun ini pasti memenuhi syarat untuk posisi Raja Iblis.